Terima kasih sudah berada di studio CNBC Indonesia. Betul. Kita akan membahas pergerakan pasar pagi ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, sebelumnya kita akan ulas atau flashback dulu nih bagaimana pergerakan IHSG sepanjang 2025. Kayaknya Anda sudah membawa bahannya untuk dipresentasikan. Silakan Gelson. Oke, boleh. Mungkin Ya. kita lihat dari selama tahun 2025 di mana kita pertama kali dibuka di hampir menyentuh 7.200-an. Tapi kita perlu ingat nih bahwa di awal tahun itu kita ada sentimen di mana Donald Trump itu udah kepilih. Nah, ini kan menjadi gonjang-ganjing pasar karena kalau misalkan berdasarkan dari speech dia pas dia lakuin campaign itu dia kan ngebuat bahwa dia itu akan memberlakukan tarif kepada seluruh mitra perdagangan dia di seluruh dunia. Dan itu kan terjadi, kita bisa lihat tuh sampai Februari dan sampai April tuh, April kan sampai puncaknya di mana dia akhirnya ngasih ada Liberation Day. Jadi dia itu melakukan kayak tarif tuh dikasih tahu nih masing-masing berapa negara ini, berapa sampai akhirnya dia mendapatkan posisi posisi nego yang paling enak. Kita bisa lihat bahwa kemarin di Indonesia itu sampai ada 32%. Itu kan itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita 32% itu sangat-sangat tinggi. Dan akhirnya kan kita dari pihak kementerian segala macam itu masuk juga untuk melakukan nego segala macam kepada US representatif kayak misalkan dari treasury-nya, terus dari commerce-nya segala macam itu juga akhirnya kita sampai akhirnya bisa rebound segala macam naik. Tapi kita perlu lihat lagi bahwa di tengah-tengah itu ada lagi kenaikan setelah dari Liberation Day itu ada kenaikan segala macam, dan kita perlu ingat bahwa ada kenaikan hingga sampai 10 Juni itu ada kenaikan sampai 20%-an itu dari rebound dari batas paling bawah. Terus kita lihat juga bahwa pada pidato presiden tanggal 15 Agustus 2025 itu IHSG untuk pertama kali yang menyentuh angka 8.000. Nah, di saat itu kita juga sini ya? Betul, ya, di sekitar sini. Ya? Kita sini itu di 8.000. Terus kita akhirnya ngeliat juga di bahwa kemarin karena ada pidato presiden terus akhirnya ada aksi di dalam negeri, kita ngeliat bahwa di akhir-akhir Agustus sampai awal September itu kita ngeliat ada potensi koreksi lagi dan akhirnya berujung itu dari pergantian beberapa menteri seperti salah satunya Menteri Keuangan, dan itu kan akhirnya dipilih itu menjadi hasilnya itu di Pak Purbaya, dan Pak Purbaya kita lihat sekarang mungkin dengan dinamika yang terjadi pas di hari pertama jadi Menteri Keuangan itu kan ada gonjang-ganjing, tapi setelah dilihat policy making dia terus dilihat dari pembawaan dia kepada market ini kayak memberikan suasana baru kepada market, dan kita bisa ngeliat bahwa setelah Pak Purbaya itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, itu ada kenaikan secara signifikan sampai 24 kali all time high sampai akhir tahun. Dan itu kan menjadi salah satu indikator juga bahwa di dalam negeri ini sangat-sangat suka terhadap kebijakan Pak Purbaya, dan kita lihat juga inflow juga ada segala macam, dan investor domestik juga saling bekerja sama untuk naikin harga IHSG sampai akhirnya sekarang ditutup kemarin pas akhir tahun 2025, investor domestik itu udah mencapai kurang lebih sampai 74%. Itu kan menjadi salah satu indikator juga bahwa kita pengen dalam negeri ini sama-sama nopang ekonomi, dan kita melihat bahwa dari IHSG ini kan menunjukkan kurang lebih ke depan tuh investasi itu seperti apa, dan ini kan tercermin dari kenaikan 24 kali all time high ini menjadi salah satu katalis juga positif karena kebijakan Pak Purbaya yang kayak dinilai bagus oleh market domestik maupun internasional. Kurang lebih begitu. Oke, ini kan kalau misalkan kita lihat dari awal tahun kan memang ada pergerakan, ada tekanan dan juga koreksi. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran para investor, apa yang perlu dipelajari dari naik turunnya pergerakan IHSG sepanjang 2025, Gelson? Kalau misalkan dari 2025 ini kan karena emang kebijakan baru, dan di 2024 kita perlu tahu bahwa selama 2024 itu banyak banget kepala negara yang berpindah posisi. Jadi misalkan di Indonesia juga, terus di Amerika kan awal Januari di akhir Januari 2025 itu kena juga, terus 2024 tuh banyak banget pokoknya presiden-presiden, perdana menteri itu yang berubah. Dan ini kan kita lihat ada ketidakstabilan dari segi supply chain itu kan masuk juga ke indeks-indeks segala macam, dan itu kan juga kita lihat bahwa di tanggal-tanggal terutama di Q1 2025 itu kan banyak banget indeks-indeks di luar negeri juga yang mengalami penurunan, salah satunya juga Indonesia karena ketidakpastian geopolitik dan juga global yang trade-nya itu agak-agak membingungkan karena Trump itu sangat-sangat dia maunya ya udah masuk lagi ke Amerika, back to Amerika, karena dia punya campaign itu adalah Make America Great Again. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngeliat untuk 2026 ada potensial di mana mungkin nggak separah ini, karena kalau misalnya kita lihat kan sekarang ada quantitative easing, terus kita lihat juga geopolitik, walaupun geopolitik kemarin sepertinya Venezuela segala macam ada, cuman ini kayaknya nggak menjadi satu katalis yang negatif, karena kalau misalnya kita lihat rakyat di Venezuela ini malah senang, karena kalau misalnya kita di Venezuela itu selama sudah beberapa dekade terakhir ini ekonomi itu nggak jalan, makanya di take over sama Amerika. Sekarang oilnya jadi mau jalan, itu kan juga nanti kan ningkatin ekonomi di dalam Venezuela itu sendiri, dan itu kelihatannya kayak bakal oke.
Dan kita perlu ngeliat lagi nih dengan quantitative easing, terus kita ngeliat lagi dengan indeks segala macam yang udah all time high, tapi masih potential upside-nya masih ada. Dan dari segi geopolitik, terus dari segi trade segala macam kayaknya udah lebih settle. Dan kita di Indonesia kan juga kemarin Pak Erlangga juga udah sempat umumin bahwa Indonesia ini udah ketemu nih kira-kira titik tengahnya di mana sampai akhirnya nanti, dan akhirnya kan kita sudah sampai segini juga. Potential upside-nya ini masih lebih ada ketimbang dengan potential downside-nya. Mungkin potential downside-nya ada systematic error, tapi kita belum ketemu di mana kita bisa ngelihat bahwa ada potensial seperti itu, karena dari sisi indeks segala macam itu udah tinggi, tapi kita ngelihatnya ini masih potensial untuk upside-nya masih tinggi, kurang lebih seperti itu sih. Oke, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Ini kalau misalkan dari data yang Anda sudah buat begitu ya, ada beberapa target dari beberapa sekuritas. Betul. Kalau kita lihat targetnya cukup beragam. Betul. Yang paling tinggi ada dari 10 ribuan lah, dari Mirai Asset. Yang Betul. paling realistis menurut Anda, Gelson? Kalau yang paling realistis kita sebenarnya belum melakukan backtesting kalau misalnya dari tim riset CNBC, karena itu kita perlu ngeliat nih ke depan seperti apa. Tapi kita maunya gini, kita kan mau fokus ke depan, dan kita juga udah dicanangin sama menteri yang sangat pro growth, yaitu Pak Purbaya. Dia mencanangkan 10.000. Dan kita juga ngeliat JP Morgan juga ngasih tahu bahwa potensial di tahun 2026 ini ditutup di angka 10.000 itu sangat-sangat mungkin. Kita berharap mungkin di 10.000 itu masih bisa terjadi. Tapi tahun 2026? Di tahun 2026 itu mungkin terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat, berarti kan dari sekarang kalau lebih perlu naiknya sekitar 13-14%. Itu untuk bisa naik ke 10.000. Dan ini bisa terjadi. Dan ini kan kita perlu lihat, 9.000 ini kan sangat-sangat banyak. Dan ini kan mereka base case. Base case itu bisa terjadi atau bisa enggak juga. Tapi ada juga yang sampai 12.000. Jadi 12.000 itu kan lumayan ekstrim juga. Yeah. Tapi kita perlu lihat, biasa JP Morgan itu kalau misalkan analisa dia angka 10.000, biasa angkanya mirip-mirip gitu. Dan kalau misalnya kita lihat tahun lalu, JP Morgan juga 8.500, 8.200 kena juga, walaupun plus 100 gitu. Tapi ini menjadikan indikator juga bahwa sebenarnya potensial kita mendapat 10.000 itu masih mungkin. Tapi dari segi CNBC tim riset kita belum bisa kasih, karena kita masih perlu ngeliat lagi ke depan gimana, dan kita perlu backtesting lagi sih kurang lebih seperti apa. Gitu. Oke, untuk sepanjang 2026 nanti ya, faktor apa yang paling menentukan pergerakan ISG di 2026? Kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat nih, kan tahun lalu itu karena MSCI segala macam, itu kan menjadi salah satu yang paling populer saham-saham yang emang dia mau masuk MSCI karena dia bisa dapat likuiditas segala macam. Kalau misalnya tahun ini, biasa tahun itu punya siklusnya beda-beda, tapi kita nggak tahu nih kurang lebih tahun ini bakal ke arah mana. Kalau misalnya kita lihat potensial dari MSCI ini masih menjadi penopang, itu masih bisa terjadi. Tapi kita perlu lihat lagi saham-saham yang masuk MSCI ini kan biasanya dia udah naik segala macam, ya udah berarti perlu adanya kayak nge-pause dulu, habis itu kayak chill dulu, habis itu baru lanjut lagi. Nah, kita bakal lihat kurang lebih potensial ke depan ini karena ada quantitative easing, terus ada gold juga udah rally segala macam. Sebenarnya ada potensial di mana kita ngelihat masa depan ini agak-agak sedikit mungkin tanda tanya. Kalau misalnya kita aku sama Susi juga main ngobrol bahwa kita ngeliatnya Februari ada potensial turun juga. Jadi kita perlu ngeliat ke depan gimana, karena potensial turun ini belum tahu nih kira-kira timingnya bakal momentum yang parah banget atau momentum yang bakal naik. Nah, kita perlu ngeliat bahwa sekarang saham-saham fundamental itu mereka udah punya valuasinya itu cukup rendah, dan kita itu lumayan bet. Kita bet bahwa di valuasi rendah ini masih oke, dan banyak banget kita punya kemarin research juga kayaknya gold masih tetap outperform, dan juga ada potensial di mana saham-saham seperti di healthcare itu masih potensial ke depan, karena kita lihat dari kondisi saat ini lingkungan itu ada potensial menguntungkan perusahaan-perusahaan healthcare di Indonesia. Oke, jadi secara keseluruhan ini akan ditentukan oleh arah dari domestik atau dari eksternal atau dikombinasikan dengan keduanya? Kalau dari segi domestik itu mungkin dari segi fiskal, bahkan kemungkinan besar Pak Purbaya akan melakukan kayak misalkan sekarang DHSD kan udah mulai keluar lagi nih, ada yang baru segala macam, itu kan bakal ningkatin juga terutama di saham-saham perbankan himbara. Terus kita juga lihat dari luar, karena kalau misalnya kita lihat saham ini kan juga perannya dari domestik dan asing ini kan sangat-sangat saling melengkapi lah. Jadi kita masih ngelihat bahwa IHSG ini pergerakannya dari luar ada, dari dalam negeri ada, tapi kita lihat bahwa dalam negeri kita sangat-sangat kokoh. Potensial dari luar ini bisa ngasih threat segala macam itu agak nggak terlalu besar, tapi kita perlu ngeliat lagi ke depan seperti apa, karena makroekonomi bisa terjadi apapun. Karena Venezuela ini walaupun yang mereka lakukan itu kayaknya bagus dari segi rakyatnya juga suka, cuma kan turunannya juga bisa ada macam-macam nih. Jangan-jangan nanti dari negara lain ngerasa Amerika kayak gitu, ya udah mereka ikutan juga. Terus sekarang juga masih
politik geopolitik yang misalnya di Taiwan itu masih belum kelar juga, terus di Ukraina juga belum kelar, terus di Palestina juga belum kelar. Ini kan masih banyak PR yang segala macam. Tapi kalau misalnya kita lihat karena ini kita di dalam Indonesia ini sangat commodity base, potential upside-nya masih ada dan kita mungkin dari sekarang itu ada koreksi sedikit, tapi kan kita ngeliat lagi bahwa Amerika segala macam itu kan dia bakal store minyak juga, minyak nanti walaupun sekarang masih proses investasi belum sampai kayak dia bakal produce ke market internasional. Ini masih potensial untuk bisa crash masih ada, cuman kita secara long term ini bakal sustainable karena kita lihat kan bahwa di Ukraine itu kan juga mereka salah satu pengekspor minyak dari minyak bunga matahari segala macam itu kan lumayan ada influence juga terhadap pergerakan harga oil dan ini kan juga nanti menyebabkan inflasi. Jadi kurang lebih begitu sih. Baik.